Ya, ini mau saya bawa pulang. Terus? Ya, saya udah lakuin perjanjian sama Jin. Dia mau ngasih saya susu. Terus? Ya, saya kantor terus. Terus? Nah, nanti Jin itu masuk ke raga ibu saya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kalau yang saya analisa ya Mas, Jin itu tidak punya raga kan. Jadi ingin masuk ke raganya ibu ini agar ibu ini tuh ya nanti kan bisa kayak mayat hidup gitu Mas intinya. Tapi kenapa kamu mau melakukan perjanjian ini? Bukankah ini bukan kamu sendiri? Apa kamu gak kasihan dengan... Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya habis lari ngejar 2 anak kecil. Ini kayaknya kembar deh ya Mas. Tadi Mas ini lihat sendiri kan, anak kecil ya sekitar usia 4 tahunan lah atau ya 5 tahun lari ke arah sini teman-teman. Kayak anak kembar gitu, laki-laki tapi agak sedikit botak, tapi ini bukan tuyul ya teman-teman, larinya ke sini. Jadi ini kita penelusuran di area tanah ya, tanah makam ya Mas ya. Jadi kita itu deket dengan pemakaman, tapi saya datang ke sini nggak sengaja karena memang tadi kita dari mobil langsung turun ya Mas ya. Sebenarnya kita mau penelusuran di sebelah selatannya Mas, teman-teman. Tapi berhubung tadi saya melihat anak kecil 2, jadi saya turun dari mobil terus masuk ke perkarangan ini. Tapi yang dikejar nggak ada Mas, gitu. Atau mungkin ada anak kembar yang meninggal dulunya Mas ya. Karena katanya ini pemakamannya luas sekali Mas, gitu teman-teman. Bahkan sampai bingung ini mau dimakamkan di mana kalau ada orang meninggal baru gitu Mas, karena udah lumayan penuh gitu teman-teman. Nah, ini karena udah nggak sengaja turun di sini, jadi yaudah ya Mas ya, kita pesan di sini aja ya Mas, karena ya lokasinya juga semuanya hampir sama seperti ini. Karena tadi di pinggir jalan juga kebanyakan kebun warga ya Mas ya, pohon jati, kebun warga, pohon pisang, pohon kelapa teman-teman. Sebenarnya sih saya mau mengungkap itu Mas, misteri lubang sumur yang memang itu pernah jadi pembuangan mayat waktu zaman Belanda. Tapi di sebelah selatan ini udah kadung, kita turun di sini udah, kita penuh di sini aja Mas ya. Ini anak kecil yang tadi ya Mas ya, kalau menurut saya ini dia mencari perhatian Mas, gitu. Mungkin kuburannya itu jarang didoakan gitu. Tuh ada orang jalan teman-teman Mas, itu ada lampu tadi senter. Iya, jadi mungkin kuburannya jarang didoakan dan dibersihkan. Jadi karena di area kuburan itu memang banyak yang terbang. Nggak apa-apa Mas, biasa, nggak usah takut. Seperti api teman-teman, atau kayak bintang jatuh gitu kan Mas tadi yang kelihatan. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya adalah seperti dia itu kayak mengganggu kita, tapi dengan cara mau mewujudkan dirinya gitu Mas. Semoga di tempat ini kita bisa menemukan misteri baru ya Mas ya, yang terpecahkan malam hari ini. Karena kita di dekat kuburan Mas, bau banget tanah kuburan dan agak sedikit bau-bau kurang enak ini. Atau ada makam yang baru ya Mas. Kan ini musim terang ya teman-teman. Kalau musim terang kan kuburannya tuh pada bahasa Jawanya tuh meletak-meletak ya Mas ya, pada pecah-pecah tanahnya teman-teman. Mr. Ik pernah penelusuran dulu di kuburan itu waktu kemarau juga. Kuburannya tuh itu pecah-pecah, jadi aromanya tuh tercium Mas kalau ada makam yang baru gitu, sampai keluar gitu Mas. Tapi nggak apa-apa teman-teman, lupa nggak bawa masker karena memang nggak sengaja turun di sini ya Mas ya. Kesini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra,
bangkai gitu nggak sih? Ya Mbak. Oh, ada hewan mati ya mas? Tanahnya apa ya? Mas Indra, bau-bau nanti keluar lagi mas yang putih tadi mas. Ya Mbak. Emang banyak seperti itu kalau di area pemakaman teman. Jadi seperti berita kerjaan tuh ya mas ya? Kelihatannya. Astagfirullahaladzim mas. Mas Indra. Mas Indra itu mas. Ada cahaya lampu mas. Seperti ada orang itu. Atau ada petani yang sengaja lembur malam-malam ambil hasil kebun mas. Kelihatan dong. Itu tuh. Kelihatan nggak? Itu ada lampu teman-teman. Masa sih ada orang malam-malam? Tapi bisa aja mas kalau ada petani yang ambil hasil kebun malam-malam itu memang ada juga. Solusi pasang kita samperin aja teman-teman. Siapa tahu kita bisa cari-cari info tentang tempat ini ya mas ya. Gimana mas? Ini kebun semua ya teman-teman. Itu kacang panjang tuh kelihatan dari sini mas. Itu kan kacang-kacang panjang dari tanam tuh. Iya benar mas. Ada orangnya. Cepat. Astagfirullahaladzim. Kok dua? Ih bau banget. Astagfirullahaladzim. Apa yang dia dilakukan ya mas? Astagfirullahaladzim. Pucat sekali. Mas. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Mas ini udah nggak beres mas. Ini sepertinya mayat ini mas. Bau banget. Astagfirullahaladzim. Mas, apa yang kamu lakukan dengan mayat ini? Saya. Loh, kenapa di sini? Emang ini meninggal dari kapan? Kenapa nggak dimakamkan? Kenapa nggak dimakamkan mas? Saya bongkar makamnya. Astagfirullahaladzim. Yang bener aja mas. Astagfirullahaladzim. Oh, Saya nggak mau ditinggalin ibu saya. astagfirullahaladzim. Jangan bohong. Ini ada yang nggak beres mas. Ibu saya bawa pulang. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, ini udah bau. Mas, ini udah bau loh, Mas. Ini cerita yang sebenarnya seperti apa, Mas? Saya lapor warga loh. Astagfirullahaladzim, ini songong amat orangnya, Mas. Ini nggak main-main loh. Ini mayat, Mas. Ibu kandung lagi. Ibu kandung kan ini? Astagfirullahaladzim. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Coba ceritakan, Mas. Nggak masuk akal. Ada seorang orang tua yang meninggal, tapi anaknya itu terlalu sayang kok dibongkar makamnya. Yang bener aja, Mas. Nggak, coba ceritakan yang sebenarnya. Ada kelainan metal ini dalam. Enggak. Ini ada yang disembunyikan, Mas. Dia hanya menutupi akal busuk-busuknya aja. Saya paham dengan orang-orang seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Ibu saya meninggal kemarin. Kemarin, terus? Nah, malam ini saya bongkar, dibawa pulang. Buat apa? Buat apa kamu bawa pulang? Saya bisa lihat ibu saya terus. Di luar dugaan saya, Mas. Saya nggak bakal nyangka bakal ketemu yang beginian. Kamu sebenarnya menyembunyikan sesuatu dari saya. Kamu pikir saya tidak tahu? Coba ceritakan, ini sebenarnya ada apa ini? Saya ceritakan, tapi jangan ganggu urusan saya ya. Gimana Mas Indra? Tapi nggak boleh begini juga ini. Ini udah jadi mayat, ini bau loh Mas. Jadi coba ceritakan dulu. Ini sebenarnya ada apa? Ya, ini mau saya bawa pulang. Terus? Ya, saya udah lakuin perjanjian sama Jin. Dia mau ngasih saya susu. Terus? Saya kantong terus. Terus? Nah, nanti Jin itu masuk ke raga ibu saya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kalau yang saya analisa ya Mas, jin itu tidak punya raga kan. Jadi ingin masuk ke raganya ibu ini. Agar ibu ini tuh ya nanti kan bisa kayak mayat hidup gitu Mas intinya. Tapi kenapa kamu mau melakukan perjanjian ini? Bukankah
ini bukan kamu sendiri, apa kamu gak kasihan dengan... Tinggal. Tapi kan ini kasihan, harusnya ini dimakamkan dengan layak. Mana kain morinya? Uang sana. Astagfirullahaladzim, kamu ini anak muda loh mas, sekitar paling umur 28 tahunan. Susuk itu biar apa sih? Saya nggak tahu. Ya begitu perjanjiannya, yang penting saya dapat susuk. Maksudnya susuk itu biar kamu tuh gimana maksudnya? Biar saya ganteng, biar banyak cewek-cewek suka. Astagfirullahaladzim, berarti ini morinya udah kamu lepas-lepasin? Udah. Lah, Ini mayatnya buat apa loh mas? Ini kan udah jadi mayat. Ini buat nanti diisi sama jin. Astagfirullah, ini bukan kamu sendiri, kamu kok tega? Astagfirullahaladzim. Aduh mas, kita harus laporin ini ke warga. Perjanjiannya, Tapi nggak begini juga. soalnya saya udah sepakat sama dia. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, tangannya mas udah pucat begitu. Berarti ini kamu bawa baju dari rumah. Ngapain kamu masih di sini? Nggak langsung dibawa ke rumah? Nah, ini keluar. Oh, jadi kamu di sini bingung mau bawa ibu kamu pulang? Sama teman saya lagi pulang. Berarti kamu sama temen kamu. Maksudnya gimana ini? Ya teman saya suruh bantuin. Berarti kamu berdua sama temen kamu gali kubur? Iya. Ya juga ya mas. Ini kan ibunya gendut ya mas ya. Pinter juga kamu. Saya bawa segini gedenya. Betul. Nah terus teman kamu ngapain pulang? Kok nggak kembali lagi? Dia nggak mau ikutan lagi. Nah terus siapa yang mau bantuin kamu? Ya paling nanti saya panggil aja jinnya suruh ke sini. Pintar juga dia mas. Yang penting udah nggak dimakam. Waduh, ini kayak kisah Sumanto mas. Bawa mayatnya malam-malam takut ketahuan orang dimasukin dalam itu mas apa karung. Jangan-jangan ini Jangan-jangan kamu memakan tubuh ibu kamu sendiri. Tinggal dilihat ini masih utuh. Dia pintar jawab mas. Ini sepertinya ini agak lain ini orangnya mas. Kalau saya makan ngapain saya dandanin? Ya juga ya mas. Kita yang bodoh nih sebenarnya mas Indra. Tapi iya juga utuh ya mas. Nanti kalau dicek kelihatan dari sana, nah, ntar itu di kamera kesalahan. Kalau nanti ini diupload ya mas ya. Soalnya ini udah bau, berarti ini meninggalnya mungkin kemarin pagi ya. Ini udah malam ya mas, mau pagi nih, ini udah mau pagi lagi. Pantesan udah agak memar gitu mas. Astagfirullahaladzim. Mana ya kamu? Ada udah lama. Astagfirullahaladzim. Ini saya laporin aja ya mas ya ke pihak yang berwajib ya mas. Kalau udah diceritain udah. Tapi ini kasihan, ini mayat ibu kamu sendiri. Ya cara lain lah, nggak usah dengan perjanjian seperti ini. Mana jin kamu? Mana jin kamu? Sini keluar. Coba hadapin saya. Ini seperti siluman ya, yang kamu mintain susuk. Astagfirullahaladzim. Tapi saya belum melihat, cuma saya bisa merasakan aja. Itu nanti urusan saya. Kita nanti hadapin dia mas. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu niatnya mau bawa pulang tapi nggak bisa. Ya, Astagfirullahaladzim. saya mau panggil jinnya yang ke sini aja. Pantesan ya Mas Indra. Dari kita opening apa ya Mas, kayak bau-bau bangkai gitu ya Mas ya. Ternyata ada makamnya dibongkar. Astagfirullahaladzim. Saya baru pertama kali ini menemukan ibunya sendiri yang jadi korban. Biasanya kan orang lain, ini malah ibu sendiri. Kamu memang bener anak-anak yang akal pikir itu tidak dipakai. Saya agak pusing mbak. Aduh, bau banget. Iya bau banget. Ini sebenarnya saya juga nggak kuat, tapi saya menghargai penonton yang ada di rumah. Masa saya huek-huek nanti kan nggak sopan mas. Astagfirullahaladzim. Ini mas, kamu namanya mas siapa? Wah, Mas Ridwan ya. Mas nanti
kamu bilang ke jin kamu batalkan perjanjian ini. Nanti kalau jin kamu nggak terima, nanti biar saya yang hadepin. Jadi saya ini dari tim family Laslos. Jadi kerjaan saya itu ya mencari misteri-misteri yang ada di Indonesia ini Mas gitu. Jadi sosok manapun insya Allah kita bisa hadapi ya Mas Indra gitu. Gimana, kamu mau nggak? Ini saya ajak baik-baik. Kalau kamu nggak mau diajak baik-baik, saya akan panggil warga biar kamu lebih malu lagi nantinya. Kalau saya dicariin ini gimana? Ya itu urusan kamu. Paling kan kamu. Itu kan berani tanggung jawab itu namanya. Ya itu urusan kamu. Kalau kamu berani berbuat, ya kamu berani bertanggung jawab. Tapi saya lagi ini. Lagi tanggung jawab. Masnya berapa lama? Astagfirullahaladzim. Ya. Masnya intinya jangan pernah takut. Ya. Kan itu dilawan aja Mas. Gak apa-apa. Ya, orang Islam yang mampu kan juga banyak kok. Ya memang iya Mas, tapi kan ini ibu sendiri loh Mas. Maksudnya ini perjanjian itu dibatalin aja, ntar kita yang ngurusin sama jinnya ya Mas ya. Gitu, tapi nanti malah dia jadi sasaran Mas. Ya makanya. Waduh, Jadi dia dihangusin baru nggak masalah. kalau diangusin paling saya panggil tim Om Janim atau Gus Rohman. Soalnya kalau sendirian ini agak kuat gitu ya, karena dia juga bisa memasuki ragaman jasad manusia udah meninggal. Berarti ini lumayan kuat ya Mas Indra ya ilmunya ya Mas. Jadi saya harus panggil tim paling. Berapa lama ya ntar, kalau nggak nunggu, kalau gini aja, datang besok malam saya datang lagi ke sini. Yang jelas cangkul-cangkul kamu mana? Jadi kan buat apa dibawa? Kalau bawa ini jadi. Astagfirullahaladzim. Bener juga ya Mas ya. Maksudnya kalau cangkul kamu belum dibuang, ini kita masukin lagi ya Mas ya. Kita pasangin morinya lagi. Ini nggak bisa nanti kalau ini bawa aja ke sana lagi. Waduh, kita harus angkat ini berarti Mas. Mana agak-agak gendut. Kita atur secara baik-baik aja. Panggil temannya Mas, suruh ke sini untuk apa? Ya kan bisa sih tuh bantuin. Enggak, maksudnya saya kan nggak bisa Mas. Saya juga lagi record ini sih. Nanti dimatiin aja. Ya nggak bisa, ntar kita nggak dapat video gimana? Ini harus kita videoin biar teman-teman yang lain itu tahu ya Mas ya. Dan ini nggak boleh dicontoh. Paling ya nanti kalau temennya Mas datang ke sini ya saya ikut bantuin lah sedikit-sedikit. Nanti saya juga kameranya dimatiin kok. Ya, jadi ini dimakamin dulu. Kalau nunggu besok, ini kan teman saya lagi penelusuran, nggak mungkin sekarang ya Mas ya. Ini juga udah mau pagi nih. Ini jamnya udah mau pagi. Jadi ini dimakamin dulu biar nggak bau. Masa sih harus diformalin, kan nggak mungkin ya Mas ya. Ini dimakamin dulu. Kalau kamu setuju, kalau kamu nggak setuju ya kita harus panggil warga ya nggak Mas? Gimana? Apa secara baik-baik aja nanti kita panggil warga suruh ngurusin jenazah ibunya Mas ini. Iya, kita ganti mori yang lebih yang baru juga. Kuburin secara layak juga. Nggak boleh. Ya itu harus diurus jinnya itu nanti. Ya nanti kalau misalkan besok atau kapan ada gangguan gitu, nanti saya apa? Datang lagi. Iya, tergantung nanti kita ada waktu atau enggaknya. Soalnya kan kita banyak kerjaan ya Mas ya. Begitu. Nanti saya usahakan sama Mbak Fani dan tim yang lain bisa ikut. Datang ke sini gitu. Jadi percaya nggak? Ya ampun, ini kita udah ada di mana-mana, videonya juga udah banyak ya Mas ya. Jadi nggak mungkin untuk hal seperti ini kita bohong. Karena kalau saya bohong, saya nggak mungkin mau ngurusin seperti ini. Karena ini saya di sini ternyata penelusuran itu menguak misteri dan memecahkan segala masalah yang berurusan dengan makhluk gaib gitu ya Mas ya. Nanti apa? Nanti masnya pegang HP kan? Ya. Pegang. Nah, nanti bisa ke YouTube aja dilihat Iman Laslos, di subscribe juga. Di situ kan pasti ada alamatnya tempat saya. Betul sekali. Jadi iya, ini kasihan kalau seperti ini gitu. Ini udah agak-agak bau loh Mas Ridwan. Kasihan Mas Ridwan, ini anak satu-satunya. Astagfirullahaladzim, anak satu-satunya ngelakuin seperti ini teman-teman.
Mas Indra coba kesini mas, nih. Gak apa-apa, nanti di blur aja mukanya, nggak apa-apa. Ini mukanya kelihatan. Tuh. Biar teman-teman yang ada di rumah tahu. Tuh. Udah pucet ya mas, agak sedikit biru. Pinter nih si masnya, dibongkarin semua kain morinya, digantiin baju mas. Hebat ini termasuknya, berani juga. Emangnya di makam itu nggak ada yang jaga? Kita harus lapor warga juga mas untuk konsul ke kepala desa agar pemakaman itu dikasih penjaga ya mas ya, agar nggak jadi seperti ini. Oke mas Ridwan, deal seperti ini aja ya, daripada nanti repot-repot. Kasian juga ini ibu kandung kamu sendiri jadi korban, daripada nanti kamu nggak mau terus kita panggil warga dan polisi, malah kamu lebih berat ya mas ya. Untuk masnya juga jangan percaya hal-hal yang Betul sekali, itu musyrik ya mas ya, itu di agama ya dilarang. Dan ya memang hal seperti itu kita nggak boleh percaya mas, kita nggak boleh menyembah apa yang bukan kita sembah ya. Kita meminta itu kepada Tuhan ya mas ya, bukan kepada jin ataupun dukun ataupun berhala ya mas, gitu kan. Ya bisa searching aja lah, kita cari tahu, walaupun kita bukan ahli agama, tapi kita bisa lihat di Google ya mas ya. Kalau hal seperti itu tidak boleh dilakukan gitu mas. Kalau ingin sesuatu kita minta kepada Tuhan ya mas ya. masnya udah nikah belum? Belum lah mas, makanya dia pasang susu. Gimana sih mas Indra? Ya kalau masalah jodoh itu kan udah Udah yang ngatur gitu. Jadi masnya ini 28 tahunan, betul nggak? Jadi ini seumuran suami saya mas Indra gitu. Ini deal seperti ini ya, deal ya, deal. Oke teman-teman, saya mau ke mobil dulu. Kita kabarin yang lain, siapa tahu kalau bisa sekarang kita urus sekarang semuanya teman-teman. Tapi kalau menurut saya Om Janim ataupun Gus Roman itu sedang penelusuran ya mas, karena kalau jam-jam segini tuh pasti dia belum selesai gitu. Mas Indra, nanti ini dibantu apa ya mas ya, dicariin itunya mas, kain morinya untuk tutup sementara ya mas ya, karena kain ini terlalu kecil mas ya, kasih nanti kedinginan juga jasad ibunya. Oke teman-teman, pengurusan hari ini benar-benar di luar dugaan saya. Ada seorang anak yang Mas Indra batuk. Astagfirullahaladzim, bau banget jadi Mas Indra batuk ini. Ada seorang anak yang memang tega membongkar kuburan ibunya sendiri hanya untuk perjanjian gaib ya mas ya. Semoga Mas Indra, bau banget ya sampai batuk-batuk begitu. Yaudah teman-teman, Mas itu udah batuk-batuk terus, kita ke mobil sambil ambil masker. Kamu tunggu di sini ya mas ya, jangan kemana-mana ya mas. Oke teman-teman, ambil semua pelajaran dari video ini. Nanti kalau ada kelanjutan yang bisa direkam, kita rekam. Saya mau ke mobil dulu, ini saya tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ambil masker mas. Duh, batuk-batuk terus mas Indra.